Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Bapak Ibu semua. Waalaikumsalam Selamat sore, warahmatullahi Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, sehat semuanya ya. Yohana. Wabarakatuh. Amin. Sehat, Alhamdulillah, Pak. Pak. Baik, ya Siap. hari ini kita lanjutkan ya terkait mata kuliah berikutnya di yang saya ampu yaitu metodologi penelitian ya. Yang mana mata kuliah ini akan terhubung dengan mata kuliah lain yaitu penelitian tindakan kelas dan penelitian pengembangan Bapak Ibu ya. Nah, jadi sebelum kita masuk pada hal yang lebih urgent daripada mata kuliah ini, pertemuan ini, maka saya akan memberikan penjelasan dulu bahwa di dalam mata kuliah ini kita akan mempercantik menjadi sebuah proposal penelitian. Jadi targetnya atau produk yang dihasilkan dari mata kuliah ini adalah bab 1 sampai dengan bab 3 skripsi Bapak Ibu nanti ya. Nah, terkait dengan penggalian masalah, kemudian judulnya seperti apa, kita ngikut dengan mata kuliah lain seperti PTK dan juga penelitian dan pengembangan ya. Nah, kalau di penelitian dan pengembangan Ibu Kamariah ya yang masuk ya di kelas ini ya. Kalau untuk penelitian tindakan kelas Pak Asari. Ya, itu benar atau siapa Betul, dosen Bapak. pengampunya? Pak Asari ya. Iya, Pak, betul. Iya betul ya. Nah jadi nanti Bapak Ibu akan menggali lebih dalam terkait dengan masalah yang akan diangkat menjadi sebuah penelitian itu di mata kuliah PTK dan mata kuliah penelitian pengembangan. Sedangkan di metodologi penelitian ini adalah untuk mempercantik, membungkus ya, mengemas menjadi sebuah proposal penelitian. Artinya Bapak Ibu nanti menghadapi dua pilihan tuh. Apakah judulnya itu mau ke arah PTK ataukah ke arah penelitian pengembangan. Nah, jadi Bapak Ibu nanti akan memikirkan ya, memikirkan dan menimbang-nimbang kiranya memang condongnya kemana ya. Nah, itu. Baik, saya akan bagikan ini ya. Hari ini masuk di pertemuan ketiga ya, pertemuan ketiga. Kalau sebelumnya harusnya pertemuan kedua itu di hari Senin, tapi karena Edlink kita masih belum belum menghimpun semua peserta ya, artinya peserta masih ada yang belum mengisi KRS ya, Bapak Ibu semua. Jadi kita akan gunakan WA Group dulu untuk sementara. Nah, sehingga hari ini dihitung pertemuannya adalah pertemuan ketiga nih, pertemuan ketiga ya. Baik, hari ini kita akan berbicara tentang bagaimana merumuskan masalah dan tujuan penelitian ya. Merumuskan masalah dan tujuan penelitian. Kalau yang kemarin Bapak Ibu menggalinya adalah dari definisi masalah. Masalah itu apa? Ya kan? Yang kemarin itu kan masalah adalah kesenjangan antara harapan dan kenyataan. Kan seperti itu ya. Nah, tapi bagaimana cara merumuskannya? Bagaimana cara menerjemahkannya menjadi tujuan penelitian? Hari ini kita akan bicara itu ya. Nah, selanjutnya seperti ini ya. Anda sudah punya masalah yang kemarin itu ya. Atau nanti di PTK ataupun di penelitian pengembangan mata kuliahnya Bapak Ibu punya masalah tuh. Nah, cuma dari masalah itu apa yang akan dilakukan? Banyak dari kita mungkin saja terhenti di titik ini ya. Kita tahu persis apa yang salah di lapangan ya. Tetapi kita bingung tuh bagaimana mengubah kegelisahan itu menjadi bahasa penelitian yang terstruktur ya, seperti itu. Nah, rahasianya seperti ini. Rumusan masalah ini bukanlah sebuah pernyataan, Bapak Ibu. Nah, ini poinnya nih. Tetapi ia adalah pertanyaan, ya. Nah, ia adalah pertanyaan. Jadi, jika masalah awalnya adalah apa yang terjadi, maka rumusan masalahnya adalah apa yang ingin kita jawab, ya. Jadi, masalah awalnya itu apa yang terjadi, maka rumusan masalahnya adalah apa yang ingin kita jawab. Semisal seperti ini. Masalah, ya. Masalah ini umumnya berupa pernyataan. Sedangkan rumusan itu berupa pertanyaan. Kalau masalah ini sifatnya masih umum nih, ya, sifatnya masih umum. Kalau rumusan masalah itu sudah spesifik, Bapak Ibu, sudah unik, sudah khusus gitu ya, spesifik dan jelas, Bapak Ibu, ya. Jadi kalau masih belum jelas itu masih masalah, ya, bukan rumusan masalah. Kemudian masalah ini belum terarah.
Kalau rumusan masalah itu sudah terarah, ya. Umumnya fokusnya pada satu hal utama. Jadi ada banyak masalah, ada banyak ya. Nah, pilih dari masalah itu yang kira-kira bisa diselesaikan dalam waktu 1 semester. Boleh lah Pak, lebih dari 1 semester. Boleh. Tapi kan target Bapak Ibu menyelesaikan skripsi kan 1 semester. Kecuali Pak Rizky nanti pengen 4 tahun aja Pak Ulun ya menyelesaikan ini. Terserah aja, bebas. Gak ada masalah ya. Selesaikan saja. Nah, jadi kita tergantung target si peneliti. Kalau target peneliti cuma 1 semester, berarti carilah masalah yang bisa diselesaikan dalam waktu 1 semester begitu ya. Karena skripsi yang baik itu bukan skripsi yang tebal, bukan juga skripsi yang tipis, tetapi skripsi yang baik itu adalah skripsi yang selesai, ya kan Bapak Ibu ya? Skripsi yang selesai itu yang baik ya. Nah, kalau kalau tebal-tebal, kalau bagus-bagus tapi nggak selesai ya nggak bagus juga. Seperti itu. Oke, semisal begini, masalahnya adalah rendahnya keaktifan siswa saat daring. Ini masalah nih. Sedangkan rumusannya berarti bagaimana meningkatkan keaktifan siswa ya dalam pembelajaran daring. Terhubung ya antara masalah dengan rumusan masalah. Nah, ini salah satu contoh ya antara masalah dan rumusan masalah. Oke, kemudian lanjut. Nah, lalu bagaimana formulanya tuh? Yang pertama adalah pilih kata tanya. Kata tanya Bapak Ibu bisa jadi dimulai dengan bagaimana, mengapa gitu ya. Nah, kemudian seberapa besar, ya. Lalu apakah? Nah, ini boleh biasa memakai yang ini ya untuk rumusan masalah. Lalu yang kedua, kunci satu fokus. Jadi jangan serakah katanya ya, jangan maruk Bapak Ibu ya. Pilih saja satu masalah utama untuk diselesaikan. Jadi nanti Bapak Ibu kan punya berbagai masalah nih. Taruhlah misalkan ada 10 masalah di sana. Jangan 10-10-nya dituliskan di rumusan masalah. Pilih salah satu ya. Makanya kata saya tadi cari yang kira-kira selesai dalam waktu 1 semester ya. Nah, kemudian yang ketiga gunakan bahasa manusia. Ini bahasa manusia, jangan bahasa langit gitu ya. Terlalu tinggi kalau bahasa langit. Ya, artinya itu bahasanya bagaimana bahasa manusia itu? Bahasanya jelas, lugas, tidak perlu menggunakan bahasa yang rumit ya, seperti itu. Oke, kemudian lanjut lagi. Nah, ini. Misalkan masalahnya adalah siswa kurang aktif. Lalu rumusan masalahnya bagaimana meningkatkan keaktifan siswa dalam pembelajaran. Nah, biasanya yang seperti ini jatuhnya atau arahnya ke penelitian tindakan kelas atau PTK ini Bapak Ibu ya. Kalau meningkatkan tuh biasanya PTK. Nah, ini menjadi salah satu ciri ya. Kemudian masalah yang kedua, pengelolaan data masih manual. Lalu rumusan masalahnya bagaimana penerapan sistem digital dalam pengelolaan data siswa ya. Nah, kemudian yang ketiga, media belajar kurang menarik. Lalu rumusannya apa? Rumusannya bagaimana penggunaan media berbasis IT dapat meningkatkan minat belajar. Nah, bisa dipahami ya Bapak Ibu ya, perubahan dari masalah ke rumusan masalah. Kalau masalah tadi sifatnya adalah pernyataan, sifatnya adalah masih umum ya, belum jelas, belum terarah. Nah, tetapi kalau rumusan masalah ini sifatnya adalah pertanyaan. Nah, pertanyaan nih yang tebal ini menggunakan kata tanya dan tanda tanya di ujungnya, ya kan? Nah, kemudian lebih fokus nih, lebih fokus, ya. Lalu bahasanya lebih jelas dan spesifik, ya, lebih spesifik ini ya. Nah, kayak gitu. Nah, ini adalah transformasi dari masalah ke rumusan masalah. Oke, kita lanjut. Nah, jika rumusan masalah adalah pertanyaannya, maka tujuan penelitian adalah jawabannya. Nah, tadi kita sudah tuh, rumusan masalah sudah beres nih. Lalu kita ke definisi tujuan penelitian. Jadi tujuan penelitian itu sang target nih, targetnya. Kalau rumusan masalah itu adalah pertanyaannya. Nah, jadi dalam dalam definisinya ini adalah pernyataan final tentang apa yang pasti akan Anda capai di garis finish penelitian Anda. Nah, ini adalah tujuan penelitian. Kalau rumusan masalah tadi berupa pertanyaan, kalau tujuan penelitian itu berupa pernyataan.
Ya, jadi targetnya itu adalah di tujuan penelitian. Nah, nanti kita contohkan seperti apa tuh bedanya antara masalah, rumusan masalah, dan juga tujuan penelitian. Ya, seperti itu. Baik, kita lanjutkan ya. Nah, seperti ini. Nah, ini misalkan tujuan penelitian ya. Awali tujuan Anda dengan salah satu dari tiga frasa berikut. Untuk mengetahui, ini tujuan nih. Untuk meningkatkan, ini PTK biasanya nih ya. Untuk menganalisis, nah ini deskriptif biasanya nih ya. Untuk mengetahui juga deskriptif jenisnya. Untuk meningkatkan, untuk menganalisis. Nah, tujuan penelitian diawali dengan frasa seperti ini ya. Ya, kumpulan kata seperti ini. Ya, baik. Selanjutnya ya, selanjutnya. Nah, ini benang merahnya seperti apa? Nah, ini kesimpulannya nih, benang merahnya. Kalau masalah itu adalah kenyataan, ya, kenyataan yang tidak sesuai dengan harapan tadi. Nah, misalkan saja pengelolaan data siswa masih manual ya. Lalu pertanyaannya, ini rumusan masalah nih. Bagaimana penerapan sistem digital dalam pengelolaan data siswa? Ya, itu pertanyaannya. Nah, lalu eh, tujuan penelitiannya ini untuk mengetahui penerapan sistem digital pengelolaan data siswa. Nah, terhubung ya, masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian. Ya, seperti itu. Itu salah satu contoh. Silakan dicerna dulu Bapak Ibu ya. Ya, baik. Ya, selanjutnya. Nah, 4 kesalahan umum yang terjadi Bapak Ibu. Kalau di rumusan masalah biasa lupa nih dengan tanda tanya. Padahal namanya pertanyaan itu harus selalu diakhiri dengan tanda tanya. Lalu terlalu maruk nih. Nah, yang tadi kata saya, ada banyak pertanyaan nih dikumpulkan dalam satu penelitian kecil. Jangan, cukup satu saja ya. Yang penting Bapak Ibu tuh fokus udah ya selesainya dalam satu semester. Boleh saja 5 pertanyaan, tetapi bisa jadi ini eh, lebih dari satu semester nantinya ya. Hindari yang seperti itu ya, hindari. Oke, kemudian yang ketiga jaka sembung. Ini tidak tidak nyambung nih maksudnya ya, tidak nyambung. Penelitian tiba-tiba membahas hal yang sama sekali berbeda dari rumusan masalah. Misalkan masalahnya adalah terkait fasilitas belajar di sekolah A masih kurang. Rumusannya tiba-tiba meningkatkan hasil belajar melalui metode apa? Problem based learning misalkan. Nah, itu kan tidak nyambung ya, jaka sembung itu, jaka sembung, tidak nyambung ya. Nah, seperti itu. Jadi harus nyambung antara masalah, rumusan masalah, dan tujuan penelitian. Nah, kemudian yang keempat adalah tidak sesuai realita. Sama nih, rumusan masalah tidak ada hubungannya dengan masalah nyata di lapangan. Gitu, tidak ada hubungannya ya. Nah, ini 4 kesalahan umum tadi. Baik. Nah, ini tips ya buat Bapak Ibu semua ya. Jadi mulai saja dulu nih dengan merumuskan masalah, cari dulu masalahnya ya. Sedetail itu, cari dulu masalahnya seunik itu ya, lebih sensitif ya terhadap lingkungan sekitar karena banyak masalah itu berada di lingkungan sekitar kita. Tidak perlu deh mencari yang di luar sana, nggak perlu. Di sekitar kita aja dulu ya, di kelas Bapak Ibu, di sekolah Bapak Ibu, jangan-jangan di siswa Bapak Ibu itu bermasalah misalkan. Jangan-jangan di diri kita dalam hal
apakah metode pembelajaran yang kita berikan sudah sesuai atau tidak, ya, apakah materi yang kita berikan itu terasa sulit bagi siswa, ya, padahal mudah bagi guru gitu ya. Nah, itu juga masalah. Kemudian apakah kita perlu menggunakan media sehingga kita perlu mengembangkan media ya. Nah, itu kata Ibu Yohana ya di sini ya, mengembangkan game gitu ya. Nah, apakah kita perlu seperti itu? Nah, mungkin jatuhnya nanti di penelitian pengembangan ya, seperti itu. Jadi mulai saja dulu, jangan takut ya. Nah, yang kedua adalah eh, ini berdasarkan pengalaman Bapak Ibu tadi yang saya sampaikan, jangan berdasarkan pengalaman orang ya, pengalaman sendiri dulu ya. Nah, kemudian gunakan bahasa manusia ya, bahasa yang mudah dicerna gitu, jelas ya. Jangan seperti bertingkat dewa nih ya. Nah, ini tingkat dewa. Eh, kita akan menggunakan triangulasi data ya, dengan apa? Dengan penyajian data menggunakan diagram yang ini. Nah, Bapak Ibu harus tahu dulu apa itu triangulasi data, ya. Apa itu mungkin fabrikasi data, falsifikasi data, ya. Sebelum Bapak Ibu menuliskan di di proposal Bapak Ibu, ya. Jika memang benar-benar tahu boleh. Jangan yang tidak tahu kita tuliskan. Nah, itu berbahaya nanti pertanggungjawabannya ketika di seminar hasil Bapak Ibu ya, di seminar hasil nanti akan sulit Bapak Ibu ya. Seperti itu. Baik. Nah, jadi secara umum ya, formatnya seperti ini. Rumusan masalah, masalahnya apa dulu? Ini bentuk pernyataan nanti ya. Kemudian rumusan masalahnya gunakan kata tanya bisa bagaimana, apakah ya, dan lain-lain. Kemudian tujuan penelitiannya ya, ini bisa jadi untuk mengetahui, untuk mendeskripsikan, untuk meningkatkan ya, tergantung dari rumusan masalah tadi. Nah, seperti ini Bapak Ibu ya, polanya ya, terkait dengan itu. Jadi rumusan masalah itu adalah kompasnya, sedangkan tujuan adalah garis finishnya. Semakin jelas rumusan Anda, semakin mudah penelitian Anda. Keduanya ini tidak dapat dipisahkan ya. Jadi semacam polanya seperti ini Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, demikian penjelasan singkat dari saya ya terkait dengan masalah, rumusan masalah dan tujuan penelitian. Tiga poin itu yang harus Bapak Ibu kuasai hari ini begitu. Kira-kira sebelum kita masuk pada penugasan ini, silahkan Bapak Ibu barangkali ada yang ingin didiskusikan atau ditanyakan. Dipersilakan. Izin bertanya, Ya Bu, silakan Bu Eti ya. iya Pak. Jadi untuk angkatan ini bakalan skripsi Pak ya? Bu Eti kayaknya ini ya, kayaknya apa? Tidak jelas tempat saya nih. Dengan yang lain teman lain jelas nggak? Iya Pak, agak putus-putus suara Bu Eti. Putus-putus Bu Eti. Gimana Bu Eti? Oh, sinyal Pak, sudah jelas nggak, Pak? Oke, kalau gitu ditulis aja ya, di chat saja ya. Nanti dibacakan di sini pertanyaannya atau gimana ya. Silakan. Ya Bapak Ibu yang lain barangkali ada yang ingin ditanyakan terkait masalah, rumusan masalah dan tujuan penelitian ya, seperti ini. Kalau masalah tadi pernyataan, rumusan masalah tadi pertanyaan, tujuan penelitian juga pernyataan ya, seperti itu. Nah, misalkan seperti ini ya. Bapak izin bertanya, Pak. Oke, ya oke, baik baik sebentar. Ibu Eti ada menuliskan di chat ya, kolom chat. Izin bertanya Pak, untuk angkatan kami ini berarti sudah pasti skripsi ya, bukan kemungkinan besar itu, Bu Eti ya. Karena ada mata kuliah penelitian penelitian pengembangan dan penelitian tindakan kelas sesuai arahan kemarin kami ketika diskusi dengan dekan dan kaprodinya dan pengelola RPL, maka permasalahannya ini ya difokuskan pada PTK atau penelitian tindakan atau penelitian pengembangan begitu ya. Jadi pilih nanti salah satu permasalahannya itu di bidang apa. Begitu. Jadi eh, apa namanya?
kemungkinan besar adalah skripsi begitu. Tapi nanti kita sambil sambil jalan sambil ada surat keputusan kok. Tapi arahnya ini mungkin arahnya sudah ke skripsi kalau melihat Ya, dari dekan tadi ya, dari dekan dan kaprodi tadi begitu. karena kalau di kami, Pak, tidak bisa penyetaraan kalau tidak ada skripsi. Ya, jadi memang memang skripsi ya. Iya, kalau tidak ada skripsi tidak diterima. Oke, baik. Berarti seperti itu. Sudah cocok berarti ya dengan hal itu. Iya. Oh iya, Ibu Rosita, itu khusus ini aja ya, khusus guru apa tuh? Guru TIK atau semua guru di jenjang itu ya? Eh, Sepertinya iya, Pak, untuk semua guru karena kemarin kan saya sudah pernah tanya ke BKD nih, harus ada skripsi. Oh, harus ada skripsi ya? Iya, di apa namanya tuh Pak, transkrip ya? Transkrip Mm-mm. nilai harus ada skripsi. Kan kemarin nih kebetulan saya kan pernah ambil kuliah juga sebelumnya Pak, cuman memang memang tidak ada skripsi, makanya tidak bisa penyetaraan sampai saat ini. Oke, baik. Berarti itu berlaku bagi semua wilayah ya? Atau cuma BKD di tempat Ibu saja? Ya, saya kurang tahu kalau daerah lain Pak. Ibu di daerah mana, Bu? Saya di Riau, Oh, di Riau. Baik. Indragiri Hilir. Ya, baik. Nanti saya tanyakan juga dengan yang lain ya. Barangkali ada perbedaan yang mungkin yang bermasalah nanti adalah yang di angkatan pertama kan. Saat ini mereka best practice gitu kan. Nah, kalau di Iya, angkatan karena kedua kemungkinan skripsi nih. Heeh. kalau misalnya ada nilai skripsi, Pak, kami tidak perlu lagi ujian penyetaraan untuk kenaikan perubahan jenjang gelar itu, Pak. Oh, gitu ya. Jadi skripsinya ini yang Ah, diperlukan ya. ya, jadi langsung perpal ijazah, tidak ujian persamaan dinas lagi. Oke, oke, oke. Baik. Aturan di BKD seperti itu ya. Ya, Pak. Oke, baik. Nanti akan kami sampaikan ke pengelola juga. Tapi kemungkinan besar kalau untuk Bapak Ibu ini skripsi ya. Karena sesuai arahan udah kemarin. Tinggal menunggu nanti kebijakan ini aja, kebijakan tertulis. Mungkin di semester depan baru ada itu ya. Jadi arahnya sudah ke skripsi. Oke, jadi nggak masalah. Ya, gitu ya. Sekalian menjawab pertanyaan Bu Eti tadi ya. Bu Rasita, barangkali ada yang ingin ditanyakan? Cukup ya. Baik, Bapak Ibu, ada yang ditanyakan Bapak Ibu atau didiskusikan terkait dengan masalah, rumusan masalah, dan juga tujuan penelitian. Ya, kalau tidak ada, nanti kita langsung masuk ke penugasan ini ya, kata penugasan. Biasa tiap kali kita diskusi atau perkuliahan tuh pasti ada penugasan di ujung ya. Penugasannya mudah saja Bapak Ibu dan ini untuk keperluan Bapak Ibu juga nantinya. Ya, nah nantinya Bapak Ibu kalau bentuk tugasnya ini, Bapak Ibu bikin nanti satu masalah nyata. Satu masalah nyata ini diambil saja dari mata kuliah PTK dan juga mata kuliah penelitian pengembangan. Ya, arahnya nanti seperti itu. Ya, dan kalau penelitian pengembangan kan Ibu Kamaria, kalau PTK Pak Asyari ya. Dan nanti silakan aja berdiskusi terkait itu dengan beliau. Kira-kira masalah ini cocok nggak nih dengan PTK? Ya, kemudian masalah ini cocok nggak nih dengan penelitian pengembangan? Nah, masalah itu Bapak Ibu bawa di dalam ini tugas minggu ini. Ya, tugas minggu ini. Nah, terkait dengan jika memang masih belum di PTK dan di penelitian pengembangan, mata kuliah itu belum membahas ini, berarti Bapak Ibu sudah mulai mencari saja ya. Jadi sama nih, ketiga ketiga mata kuliah ini terhubung sebetulnya. Ya. Jadi cukup satu aja masalah yang akan dibawa di sini. Masalah nyatanya ini. Nah, habis itu lanjutkan dengan rumusan masalah, habis itu dilanjutkan dengan tujuan penelitian. Udah, itu toh ya. Oke, itu tak untuk tugas minggu ini di pertemuan ketiga. Nanti di pertemuan kedua juga ada lagi tuh, tapi masih belum saya bagikan ya untuk yang di LMS. Nah, hari Senin ini pertemuan keempat yang di LMS. Jadi gabung nanti dengan itu ya. Tidak memberatkan kok Bapak Ibu ya, paling refleksi-refleksi juga ya. Tetapi kalau untuk keperluan ini memang buat Bapak Ibu membuat nanti di bab 1 dan bab 3 atau proposal penelitian. Jadi semester depan langsung terjun ke lapangan, ambil data, kemudian bikin bab 4 bab 5
menyempurnakan draft menjadi sebuah laporan skripsi beserta lampiran, habis itu udah habis seminar hasil revisi, sidang, habis sidang ditentukan tuh lulus atau tidaknya. Udah gitu aja. Mudah sih ya Bapak Ibu ya. Ngomongnya mudah gitu ya. Tapi menjalaninya ini Mudah-mudahan Pak. iya mudah-mudahan ya. Ya, kalau memang di atas kertas ya mudah seperti itu, tapi prosesnya ini Bapak Ibu biasanya tergantung dari kemauan kita ya, kemauan kita sebetulnya ya. Karena kemauan kita untuk apa namanya? Menyelipkan waktu sama ketika Bapak Ibu menyelipkan waktu buat kuliah di Sabtu Minggu. Dosennya juga ya, dosennya juga nih yang tadinya Bapak masih bisa ke kondangan, ke resepsi untuk Sabtu Minggu, ini terpaksa mungkin masih belum sementara 1 tahun ini kan. Nah, artinya hal itu yang dikembangkan oleh Bapak Ibu gitu. Hal itu yang dikorbankan oleh Bapak Ibu. Tapi jangan khawatir Bapak Ibu ya. Dengan kemudahan-kemudahan ini insya Allah apa namanya tidak terasa Bapak Ibu ya. Tidak terasa. Artinya itu 1 tahun itu tidak terasa. Beneran itu ya. Silakan Bapak Ibu yang lain barangkali ada yang ingin ditanyakan. eh Ibu Yohana atau Pak Jupri, Pak Safwan, Pak Jupri tadi izin karena harinya hujan ya tadi ya. Jadi agak kurang jelas katanya. Nggak apa-apa Bapak Ibu, cuaca kita juga di sini agak tidak stabil nih ya. Ini harinya gelap nih saat ini, barangkali bentar lagi akan hujan ya. Tapi siang tadi panas banget ya. Jadi memang cuaca-cuaca agak kurang bersahabat beberapa hari. Sama Pak, daerah kami juga gitu Pak, sering mati lampu. Oh sering mati lampu ya Jadi benar. kadang-kadang tugas tuh lambat terkirim. Iya, 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 nggak apa-apa. Pokoknya yang penting ada infonya saja Bapak Ibu ya terkait Iya itu. Kemudian sering komunikasi juga dengan ketua kelas. Ketua kelas adalah perpanjang tanganan dosen ya. Jadi nanti ketika teman-teman yang nggak ada itu pasti menghubungi ketua kelas. Ini kemana? Oh ternyata sinyal Pak ini nih. Nah jadi kan bisa menginformasikan tuh ketua kelas ke dosennya ya. Tapi kalau harus dosen yang satu persatu mengingat namanya akan susah sebetulnya. Jadi perlu ketua kelas. Ketua kelas ini Bu Eti ya jadinya ya penghubungnya ya. Nah, jadi Bu Eti mungkin yang lebih aktif nanti untuk menanyakan ke teman-teman ya. Gimana ada kesulitan kah? Misalkan habis itu tugas gimana? Sudah semua ya. Kalau belum ayo dikumpulkan gitu kan. Nah, yang mengingatkan itu. Karena kita pengen itu di RPL ini masuk sama-sama, keluar sama-sama ya, seperti itu. Mudah-mudahan bisa lah. Baik, begitu Bapak Ibu ya. Ada pertanyaan kah terkait ini? Atau sudah cukup? Kalau sudah cukup, kita nanti bekerja di belakang layar aja nih, ya. Kalau untuk tugas ini di hari Rabu, ya, kita tunggu di hari Rabu, Bapak Ibu, untuk yang ini. Kemudian untuk yang tugas 2 nanti di hari Selasa, ya. Jadi ada waktu masih Bapak Ibu. Nah, kalau analisis kurikulum kan di hari Senin, ya. Nah, hari Senin maksimalnya. Tapi beberapa sudah ada yang mengirimkan tuh di grup saya lihat, ya. Biar Bapak Ibu itu tidak lama-lama, misalkan minggu depan, nanti kepikiran tuh, ya, kepikiran. Mending yang beberapa hari aja, jadi beres, ya. Kayak gitu. Maksud saya seperti itu biar tidak memberatkan. Karena ada mata kuliah lain lagi kan. Ya, hari ini ada 4 mata kuliah ya Bapak Ibu ya. Setiap Sabtu, Ada setiap 3, Minggu. Pak. Oh, hari ini 3. Kalau Minggu berapa? 3. Minggu, Sabtu berapa? Eh, sebenarnya 4, Pak. Cuman ada Seharusnya Pak yang 4, Pak. izin. Oh, siapa yang izin? Sabtu Minggu itu 4. Sabtu Minggu 4. Cuma tadi ada yang izin nggak masuk. Ibu apa bapak ya yang izin tadi tuh? Ibu Nonong, Eh, Pak. Ibu Oh, Ibu Nonong. Nonong, Ibu Nonong. Iya benar-benar. Beliau sakit katanya Pak. Oh iya, nanti mungkin bisa diganti beliau aja itu ya. Baik, kalau kemarin full ya, Sabtu. Full Pak. Full. Ini luar full biasa nih. tugas juga, Pak. Full tugas, nah makanya itu saya nggak mau Full memberatkan tugas. lagi nih. Dinikmati aja Pak, dinikmati. Bener itu sambil ya kata saya apa sambil minum kopi, sambil Ya. jalan-jalan, sambil nongkrong di kafe gitu kan, sambil nongkrong di warung, sambil lihat pemandangan gunung, sawah, ya, pinggir pantai gitu kan. Kalau di tempat Ibu Yopi itu ada apa tuh Bu Yopi ya di situ ya? Jagung ya Bu Yopi ya kemarin ya. Sambil Iya. makan, sambil makan jagung bakar gitu kan. Wah, nikmat. Jadi hidup itu perlu dinikmati juga ya. Dan menurut penelitian, kalau kita belajar terus-menerus, itu menghindari pikun, Bapak Ibu.
ya, menghindari pikun ya. Benar itu. Semakin tua kita ini kan daya ingat kita semakin terbatas. Tapi ketika kita belajar terus-menerus sampai akhir hayat gitu ya, insya Allah kita itu terhindar dari pikun ya, seperti itu. Itu panutan saya itu sebenarnya B.J. Habibie itu, Bapak Ibu, presiden kita itu ya, mantan presiden kita. Itu luar biasa beliau itu ya. Luar biasa. Nah, suka belajar. Nah, susah nih kalau nyari orang yang suka belajar ini susah ya. Apalagi beliau disiplin banget. Tapi kita bisa menikmati itu. Nah, seperti itu. Baik, Bapak Ibu. Saya rasa cukup ya 3 poin ini ya. Jadi poin hari ini adalah bagaimana cara mengidentifikasi masalah, kemudian merumuskan masalah, dan juga merumuskan tujuan penelitian. Ya, seperti itu. Baik, Bapak Ibu. Saya rasa cukup untuk hari ini. Terima kasih atas partisipasi dan kerjasamanya. Kita ketemu lagi di Sabtu depan ya Bapak Ibu di mata kuliah analisis kurikulum dan saya akan masuk di siang juga itu ya bergantian dengan Pak Andika ya untuk penjadwalannya. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih.